Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya kelas 9 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, perdamaian antar umat beragama. Masih dari tema membangun perdamaian, merajut toleransi. Masih ingat apa itu toleransi? Toleransi adalah berbela rasa pada sesama, atau menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemajemukan agama. Karena itu, pengajaran agama seharusnya disampaikan dengan wawasan perdamaian. Disinilah wawasan pluralisme dapat menolong dan mengarahkan kepada hadirnya perdamaian antar agama. Pluralisme harus dipahami sebagai semangat dalam menghargai keyakinan agama sendiri dan sejalan dengan itu menghormati keyakinan agama lain. Penganut agama lain tidak dilihat sebagai musuh, lawan atau saingan. Sebaliknya, mereka adalah teman sekerja, saudara, sesama yang memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan manusia dan alam ciptaan Allah. Kita harus mengakui bahwa sejarah masa lalu kita penuh dengan konflik antar agama. Bahkan di berbagai tempat, hal itu masih terjadi. Padahal konflik antar agama menunjukkan kepada kita adanya pengingkaran atas nilai-nilai agama, terutama nilai kasih, persaudaraan, persatuan antar manusia. Karena itulah, seharusnya pembelajaran agama yang kita lakukan memberikan pendasaran dan kekuatan rohani agar tercipta adanya integrasi maupun ikatan sosial. Spiritualitas Kristiani seharusnya memberikan pencerahan bagi tercapainya perdamaian antar agama. Dengan demikian, pembelajaran mengenai agama, baik yang kita pelajari sendiri maupun yang kita terima dari guru di sekolah dan di gereja, dapat kita gunakan untuk membuat referensi bagi perdamaian antar agama, secara khusus di sini konflik antar agama. Meskipun demikian, meredam atau menghentikan konflik saja belumlah cukup. Masih ada satu langkah lagi yang penting, yaitu harus terjadi tahap rekonsiliasi, yakni tahap perdamaian antar agama. Sebab kalau terjadi saling balas-membalas, pasti masalah tidak akan selesai, bahkan akan menjadi lebih parah. Namun jika kita melakukan rekonsiliasi, maka perdamaian akan dapat diwujudkan. Ajaran penting di dalam kekristenan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, mengampuni pihak lain. Pada waktu kita mengampuni orang lain, sesungguhnya kita juga memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, karena kita telah terbebas dari rasa dendam, permusuhan, dan pasti merasa lebih damai. Di samping itu, tentu saja orang yang diberi pengampunan juga akan merasakan adanya suasana yang damai. Mengampuni atau memaafkan orang lain bukanlah hal yang sekedar bersabar serta menahan diri karena tidak mempunyai kekuatan untuk membalas apa yang dilakukan orang lain. Lebih dari itu, saat kita pun memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membalas dendam, kita juga tidak melakukannya. Inilah panggilan rekonsiliasi yang didasarkan kepada panggilan luhur yang seharusnya diajarkan oleh semua agama. Dengan landasan kesetaraan dan kesederajatan, serta usaha untuk saling percaya dan memahami pihak lain, maka akan terjalin suatu hubungan dan keterbukaan untuk menemukan cara dan jalan terbaik agar konflik antar agama dapat diatasi, sehingga pada gilirannya dapat menciptakan suatu kehidupan bersama
yang penuh damai. Dialog untuk perdamaian. Sebagai warga gereja, kita banyak terlibat dialog dengan orang lain yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena dalam hidup sehari-hari, kita bertemu dan bergaul dengan mereka. Dialog pun bermanfaat untuk mewujudkan perdamaian. Bahkan dialog adalah salah satu sarana yang paling baik untuk membangun perdamaian. Dalam melakukan dialog, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita memerlukan pendalaman tentang isi kepercayaan atau agama kita sendiri. Kedua, kita memerlukan pemahaman tentang agama orang lain dan kehidupan mereka di dalam menjalankan keyakinannya. Ketiga, kita harus bersikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang dan tak peduli dengan jumlah umat kita atau jumlah umat agama lain. Yang keempat, dialog tidak berarti merelatifkan kebenaran Injil atau membawa kita pada sinkretisme. Halangan terbesar dari upaya dialog untuk mengembangkan toleransi ini adalah anggapan bahwa agama lain pasti tidak sesuai atau cocok dengan agama saya. Memang semua agama tidak sama. Setiap agama muncul dan bertumbuh dalam situasi dan latar sejarahnya yang unik, sehingga isi ajarannya pun menjadi unik. Sungguh keliru bila kita mengatakan bahwa semua agama sama saja. Bahkan setiap aliran dalam sebuah agama tertentu pun berbeda-beda dengan aliran yang lainnya. Itulah sebabnya ada kekristenan yang Protestan, tetapi juga Katolik, Pentakosta, Baptis, Adventis, dan lain-lain. Di dalam Islam pun demikian, ada Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Tarekat, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini juga tidak terlepas dari tafsiran orang terhadap ayat-ayat kitab suci dan penghayatan orang akan iman mereka. Perbedaan tafsir tidak mungkin diseragamkan, karena setiap orang memandang teks kitab sucinya dengan latar belakang budaya, pendidikan, politik, ekonomi, dan strata sosial yang berbeda-beda. Masalah perbedaan penafsiran agama tersebut dapat menjadi masalah ketika ada pihak-pihak tertentu yang menganggap bahwa pendapatnya dan penafsirannya lah yang paling benar, sementara yang lain salah. Karena itu, kita harus memulai dialog kita dengan pemahaman bahwa ada banyak perbedaan di antara agama-agama, tetapi ada juga hal-hal yang sama yang dapat menjadi titik temu dalam kepelbagaian yang ada. Dalam setiap agama, bahkan setiap aliran agama, ada hal-hal yang khas, yang partikular, tetapi sekaligus ada juga hal-hal yang umum atau hal-hal yang disebut sebagai hal yang universal. Perbedaan-perbedaan yang ada itu justru akan menjadi positif bila kita memahaminya sebagai sebuah kekayaan seperti warna-warni yang indah pada sebuah pelangi. Toleransi beragama tidak bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai kekhasan agama, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Penghilangan perbedaan, pemaksaan keseragaman di antara pemeluk agama justru merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Untuk menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut, yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai yang bersifat universal, misalnya nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, kebaikan, kejujuran, dan kasih kepada sesama. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.